dalam kondisi tidak punya pengetahuan sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, lalu Allah menitipkan kepada kita, bukan milik kita, tapi titipan Allah kepada kita, sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidata, dan afidah, yang tujuan Allah adalah supaya potensi yang telah Allah berikan kepada kita ini hanya satu yang diinginkan oleh Allah: pandangan kita, penglihatan kita, potensi hati yang ada pada kita. Dengan tiga potensi itu kita mampu melihat nikmat Allah, baik yang terpandang dengan mata kita, yang terdengar dengan telinga kita, ataupun yang kita rasakan lewat hati kita, baik itu perasaan senang, perasaan suka, gembira, aman, nyaman, mudah rezeki, hidup dalam keadaan bercukupan, tidak ada gangguan, dijaga oleh Allah. Itu semua harus kita syukuri. La'allakum tashkurun. Semoga kita bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah itu adalah lewat syariat. Maka apapun syariat yang Allah tetapkan kepada hamba-Nya, itu ada yang disebut dengan asrarus syariah, rahasia yang terkandung dalam penetapan sabab hukum kepada hamba. Hadirin jemaah salat subuh yang berbahagia, salah satu ibadah yang membuat kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat. Salat adalah ibadah yang kita lihat dari sisi apapun, itu membuat kita, baik pandangan kita, pendengaran kita, hati kita itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka definisi salat itu adalah perkataan, perbuatan yang dimulai dengan niat, diakhiri dengan salam, yang di dalamnya ada syarat-syarat tertentu, itu disebut dengan salat. Maka salat itu dibagi kepada tiga rukunnya. Ada yang disebut dengan fi'li, ada yang disebut dengan qalbi, ada yang disebut dengan qalbi, dan ada yang disebut dengan qauli. Maka lewat fi'li, gerakan tubuh kita itu dalam salat itu seperti rukuk, sujud, dan seterusnya, itu adalah gambaran refleksi daripada anggota tubuh kita itu saat itu adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita rukuk, merendahkan kepala kita sejajar dengan belakang tubuh kita, itu menandakan kita mensyukuri nikmat Allah. Sujud apalagi, kita merendahkan kepala kita, sujud ke tanah, itu lebih-lebih menandakan kita adalah berfungsi untuk mensyukuri nikmat Allah. Fi'li, qauli juga seperti itu. Lidah kita dalam salat itu mengucapkan rukun pertama dalam salat itu setelah takbir adalah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun salat yang pertama setelah takbir itu adalah rukun qauli, baca Fatihah itu menandakan kita itu adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hati juga seperti itu. Hati dalam salat itu disebut dengan khusyuk. Maka perkara yang paling berat dalam salat itu adalah menghadirkan kekhusyukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu dalam keadaan tak tahu apa-apa.
supaya kamu bersyukur. Syukur ini didapatkan di dalam salat, baik lewat rukun fi'liynya, rukun qauliynya, lidah, dan rukun qalbiynya, itu terakumulasi untuk tunduk setunduk-tunduknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ibadah salat ini Allah perintahkan kepada kita itu dimulai daripada anak-anak, anak 7 tahun disuruh, 10 tahun di lebih kuat lagi suruhan untuk melaksanakan salat. Kenapa demikian? Karena kalau anak-anak tidak mulai melaksanakan salat, ialah seyakin-yakinnya wade ulun kadua, sangat sulit untuk memulai pajang kemayang. Berangkat. Luluan pernah berpengalaman menangani ulun tua yang hanggutin kemayang. Pada kaum bukan 50 bukan 60 tahun, bukan 70 tahun, lebih dari itu. Mereka tak mau salah. Ketika kita tanya, apa dengan kemayang bapak, kakek? Saya pun ayat kemayang dia memandang ayat kemayang. Cuman yang gede salah. Ternyata bapak dengan gede, hanya depan lagi. Untuk kemayang ilmu, bukanlah lebih mana ya? Bijak ini, ramai dalam bukan dah mana? Jadi hanya depan lagi. Maka menyimpan niat dari lumayan harus kita paksa dalam tanda kutip. Anak kita yang harus berwakah dari lumayan. Karena yang haiti lumayan, lumayan tapi tidak tahu. Lagi kita juga pelan menawar kopi itu di dalamnya adalah banyak pemuda-pemuda yang cucu-cucu yang menerima sinyal api. Lain duduk menurut Honda Gome yang naik dan kali katanya. Oleh karena itu, tanya mau malamnya mungkin. Nah keluarga itu bukan hanya anak. Misal kita ada keluarga adik kita, abang kita, kakak kita, saudara-saudara kita yang beliau kita tahu hanya umat yang lumayan, yang bayar telepon, wah mungkin di kampung di situ yang ada telepon katanya aduh katanya, nah lumayan ada pun cara terserah katanya cara tanya, mangat malay itu beda tanya pun tak persiapkan bahan dan model-model. Caranya macam-macam. Yang tertentu tujuan ini adalah una kemayaka ataupun anak yang tanggung jawab bedanya untuk diurmaya. Maka bagi ulun yang anak maya, nyawa tanggung jawab adalah bukan tanggung jawab pribadi Anda, tapi tanggung jawab secara pemimpin wajib budaya mendidik orang yang hadir kemayan budaya milik pakal anak kemayan bool ayah ibu kemayan tanya kau pada nanti dengan pakal anak kemayan hangitin dong kemayan walahan hangitin kemayan karena dia alasan niat itu nyawa tak keluar dari Islam menyebutkan bahwa nyaman dengan tarbiyah pendidikan pembelajaran kepada orang tersebut untuk melaksanakan sholat. Tapi ketika orang mengatakan bahwa tidak wajib sholat baginya, itu sudah menyangkut dengan etika dan keluar daripada Islam. Jadi pemimpin
wajib sampodo kepada menanyakan kepada masyarakatnya yang dipimpinnya pakal mana kumaya, usubah mana kumaya. Itu adalah kewajiban. Maka secara keluarga kita menyena keluarga dan baik keluarga yang mantan anak mit, anak mudanya, ataupun keluarga yang kedua tinggal menunjukkan saja kita mau tinggal di kampung, empat mantan di kampung, di luar negeri aja tinggal, yang kasih telepon keluarga kita dadanya juga keluarga kita pakon anak kumaya. Karena menyebut kedua anak kumaya, kamu anak kumaya, yang depan lagi kumaya. Karena dia tidak itu, tetapi anak depan lagi, part anak kumaya anak depan lagi. Padahal lagi juga di Allah dalam Al-Quran, sembahyang itu adalah akumulasi hukum sembahyang itu adalah sebagai pertanda seorang manusia, seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi wadai, dari segi materi sembahyang, dari segi rahasia sembahyang, ban-bannya tersyukur seorang hamba, tertuju seorang hamba untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari segi wadai sembahyang dibagi kepada 5 wadai. Subuh, luhur, asar, maghrib, isya, dibagi kepada 5 wadai. Dalam sebuah rujukan, bahkan berpegang, kenapa salat itu dibagi kepada 5 waktu? Bahkan hanya berjumpa lebih dua wadai, itu 5 wadai. Bahkan betul-betul 17 rakaat, bab 5 wadai. Di dalam satu rujukan dan pegang yang bawah, yang pertama adalah untuk memudahkan kita untuk melaksanakan salat. Andai kata misalnya subuhnya 5 rakaat, sembahyang subuh 5 rakaat, mungkin akan berat kita subuh. Maka Allah menetapkan pada waktu subuh itu hanya 2 rakaat saja. Karena waktu yang paling berat adalah waktu subuh, dan seterusnya dan seterusnya. Subuh, duhur, asar. Jadi Allah menetapkan salat itu di 5 waktunya. Yang pertama memudahkan kita untuk melaksanakan salat. Kemudian yang kedua adalah Allah untuk melihat, malaikat untuk mencatat. Catatan malaikat. Apakah seorang hamba itu telah diberikan umur oleh Allah? Dia mulai pulang, di sembahyang tarawih, tahu mau istirahat, kemudian taik. Niat kedanya ilmunya, nah pernah kami pilih bahwa fasilitas yang saya pakai sama dia taik. Nah fasilitas yang saya pakai sama dia taik. Baik fasilitasnya ada usaha dua bedanya, yang dari itu bandai, ada yang belum, kampung, ada yang belum, yang dari itu rumah, bergerak. Tapi nah fasilitas yang terkadang hanya hukum dan hanya itu dia pun tak lakukan begitu saja, dianggap pura-pura, dianggap hanya itu mangat dengan, yang mangat dengan kau yang punya, ku mangat dengan karena kita ataupun mangat dengannya karena diberinya Allah. Jadi beliau katakan bahwa mangat dengan yang terakhirnya dengan nyaman adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dengan kain mau tidak malam, sampai jadinya mau tidak dimulai, dapat tahu. Niat dari mau tidak malam sampai mau tidak dimulai kita ini. Wadah dapat banyak tahu banget badan, tak terbayang untuk nyaman. Niat fasilitas ilmunya, nyamannya, mangatnya, sehat, umumnya topi, itu yang terkadang kurang terpikirkan oleh kita. Itu fasilitas, bukan milik kita, tapi itu adalah titipan Allah. Absara, abidata, sam'a, itu titipan Allah. Dan dalam dengannya tak pakai, ya kan? Tapi yang tak pakai.
Lingu tak pakai dalam lingu, hati tak pakai dalam lingu. Bayangkan betul dia lingu susah, betul kedai hati dia susah. Lebih musibah dalam Allah susah hati. Urung dalam keadaan susah, kata dia hanya nyaman. Oh hati hanya nyaman, ada pun hanya mana. Balik ke nongkon, balik ke dikon, balik ke nongkon, berdikon, satu betul. Hanya nyaman. Bahkan hanya nyaman karena kami jauh oleh Allah. Maka Allah lain harus tertemu. Maka oleh karenanya, positif pula sampai jadi lima bunganya. Yang fasilitas yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengandung yang dari Allah. Begitu. Nah tiga kadang jauh oleh Allah Subhanahu Wa Taala susah kita yang dengan memang sakit bahkan dan sebagainya. Maka sadarlah bahawa antara Isya sampai subuh urangnya adalah terlebih fasilitas oleh Allah. Maka tubuhnya geprek oleh Allah. Baik geprek, batika sembahyang. Geprek oleh Allah. Nah sembahyang ataupun hana sembahyang. Anak kedanya, bengahnya geprek oleh Allah Taala. Mandang dalam dikai, kadang-kadang buku tahu adapun kadang-kadang nah yang bawa rupi tapi nyonya kadang-kadang lenduang tiga ke ya buat jalan bunga-bunganya. Jadi cakalan rupi mantan ramai ni laptop dengan apa yang ramai bawa rupi. Dan penting dia tu dia akan bawa cinta dia. Cucu-cucu dan tentang padahal yang dinantikan oleh Allah subuhnya membangunnya oleh kebijuk nikmat Allah Tuhan kepada dirinya gepreh ya Allah bagi kamu kata na ya ini nama ini na negerinya na negerinya bagi kamu kata adapun pada negerinya kalau lebih adapun mandang timur adapun untuk tahu yang gepreh Allah untuk membuktikan syukur kita. Lihat rupa benda yang dah kerja, umandang yang dah kerja. Maka dia Allah beri rezeki kepada kita yang dia kerja, umandang kerja kita yang bohiklah, bohikkan kau dan sebagainya. Maka luhur berperih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan luhur yang kita yang ada seperti nikmat Allah ada mana? Muyana berarti kita yang tak syukuri nikmat Allah yang membayar dulu. Asal dua laginya, dukreh ya Allah ada wadiaka, nanti syukuri nikmat Allah ada benar. Mungkin kasempurna pokoknya. Maka ketika sempurna mulai subuh pokoknya, sampai mungkin yang pada nada nikmat Allah yang kau nikmati, pada nada fasilitas yang kau nikmati, yang kau nikmati, maka mungkin dukreh ya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah syukuri nikmat Allah yang dengan sembahyang ataupun hana syukuri sampai kepada Isya sampai buka lembah tubuh dengan le fasilitas-fasilitas yang terwujud di Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita nikmati. Jangan salah subuh yang berbahagia menyuruh anak berlaku laginya dalam keluarga kita. Di dinas sosial nampak lembaga nanti LPKS ditampung anak berhadapan dengan hukum, anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Kemudian di dinas sosial. Jadi ternyata dalam tahun minggunya fitnah dua-duanya dititip lebih adanya yang berhadapan dengan hukum karena narkoba, karena ilmu pakai, karena jumut, karena pelecehan. Ini titip di hukum sidang. Dia memutuskan penetapan hukum, maka titip bahwa lembaga LPKS di dinas sosial yang tahun minggu
ketika ditelusuri lebih dalam, ternyata animenya malah berfungsi. Ya, anak berfungsi. Cuma ada kata berfungsi kadang-kadang. Nah, yang kadang-kadang mampu penuh baik fasilitas ataupun sumber daya alamnya yang cukup untuk itu juga. Tapi hanya bedanya karena terkebiri hanya penuh, maka lebih pokok yang bermasalah berhadapan dengan hukum negara ataupun hukum agama. Maka salah satu solusi bagi bedanya dan masyarakat supaya menghadapi bedanya yang berbeda, yang berhadapan dengan hukum, bermasalah dengan hukum, dari rumah yang jauh hukumnya dari rumah. Dan apa dari rumah? Itu Pak ini, itu bohong dan Pak di luar, ada bohong di Pak. Bila boleh dia jauh, harus dari yang terpaksa. Kalau tidak, maka aluminium akan berhadapan dengan hukum dan semuanya lalu tidak melaksanakan salat. Maka oleh karena nyata ini, salah satu asal syariah rahasia puasa Ramadan, bulan Ramadan itu adalah Allah berkulu kemayang dalam bulan Ramadan, berkulu wadah mayang. Maka jamam puasa Ramadan diawali dengan kemayang, tinggal berpuasa. Dan kenawai puasa ini, awal kemayang tarawih, dia dah kemayang tarawih pulang, kemudian baru jamam kemayang puasa. Kemudian kita mengulang puasa, kamar kartu yang kemayang. Tarawih pertama, tarawih kedua, sampai pada tarawih yang terakhir. Kemudian terakhir juga ditutup dengan salat, yaitu salat Aidil Fitri. Ini adalah asal syariah rahasia dari Allah. Bulan Ramadan itu bulan Jumat. Maka dari pembelajarannya kita coba